Saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati melalui doa. Tetapi marilah kita berdoa seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, sembah dan puji Dia. Lagu tadi, liriknya, for alone He is worthy dan sebagainya. Saya percaya itu salah satunya diambil dari kitab Wahyu. Ketika 24 penatua malaikat berseru, for alone He is worthy, Christ is worthy. Semua penatua melemparkan mahkota mereka. Oleh karena itu saya mau mengundang kita ketika kita berdoa. Kita berdoa dengan sikap sembah dan puji Dia. Tetapi badan kita mesti begini. Mari semua begini. Ini artinya sembah dan puji Dia. Mari jadi umat Allah yang bukan cuma dengan suara kita mengatakan sembah dan puji Dia. Tetapi dengan tubuh kita juga bersuara. Memperlihatkan bahwa memang sungguh kita mau belajar menundukkan diri di bawah berita firman, mandat dari surga. Dengan sikap seperti ini, saya mengundang jemaat yang ada di lokasi ibadah ini untuk berdoa buat teman-teman yang beribadah di rumah. Saya mengundang saudari jemaat yang ada di rumah beribadah lewat YouTube live streaming. Doakan untuk teman-teman yang ada di gedung ini beribadah bersama. Saya undang jemaat mengambil waktu saling mendoakan satu sama lain. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, bukan hanya dengan mulut kami, tetapi dengan tubuh kami dan seluruh jiwa kami memohon kasihanilah kami. Perlihatkanlah kepada kami petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Karena kami mau memegangnya sampai ajal menjemput kami. Buatlah kami mengerti, sehingga kami boleh memegang Taurat-Mu dan memeliharanya, melakukannya dengan segenap hati. Dan kami mohon Tuhan, biarkanlah kami hidup sesuai dengan petunjuk perintah-perintah-Mu. Karena kami menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan bukan dengan hitung-hitungan untung rugi. Lalukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang akan Kau tunjukkan dari kitab suci ini. Teguhkanlah pada kami hamba-hamba-Mu janji-Mu yang berlaku bagi kami yang takut kepadamu. Lalukanlah celaka yang menggetarkan kami. Dan kami rindu ya Tuhan. Kami rindu kepada titah-titah-Mu. Kami rindu kepadamu ya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Berbicaralah, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami baca boleh sungguh-sungguh terintegrasi di dalam seluruh diri kami dari sekarang sampai Engkau datang kembali. Dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan jemaat membuka Alkitab, dipersiapkan dulu, nanti kita akan baca, tapi dipersiapkan dulu. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. Tema kita hari ini adalah komunitas penyembah Allah. Ya, silakan disiapkan dulu, nanti kita akan membacakannya. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat Bapak Ibu yang ada di dalam ruang kebaktian dan juga saudari yang beribadah lewat YouTube. Nah, saya nggak tahu kalau di BCS ini, YouTube ini sudah 2,5 tahun kali ya. Sama lah ya kurang lebih sama gereja-gereja ya. Jadi ibadah lewat YouTube itu kurang lebih 2,5 tahun. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan berita belakangan ini ya, kita udah dengar ya bahwa angka kematian COVID di negara kita 43 orang. Ya. Dan kalau di-compare dengan negara-negara tetangga,
katanya sih paling tinggi atau lebih tinggi ya dibandingkan dengan negara tetangga. Saudari, ada was-was gak ya? Ini COVID bakal naik lagi nih. Apalagi yang udah rencana liburan ya. Liburan Natal, Tahun Baru. Ada gak yang takut udah gitu, udah cancel aja lah, cancel. Ya. Saya sama istri semalam lagi mau tidur gitu kan. Kami ada pelayanan di Surabaya. Kemudian kami pengen banget tuh, habis dari Surabaya nyetir aja langsung ke Bali gitu kan. Semalam mau ngomong, kayaknya gak usah deh ya. Cancel aja dah. Ya. Jadi kelihatannya kami bakal cancel juga tuh ya. Tapi bukan karena takut sama COVID. Karena yang nyetir sendiri. Istri kagak bisa nyetir, capek saya. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya nggak tahu apakah Anda punya kecemasan yang meningkat lagi ya. Karena berita mengenai kembalinya COVID yang bakal melonjak, saya khawatir bisa membuat banyak orang Kristen itu was-was bahkan takut datang ke gereja beribadah. Akibatnya, ya terus-terusan beribadah secara online. Nah bagi saudari yang masih beribadah lewat YouTube, kita perlu tanya sama diri sendiri. Mengapa ada orang yang gak keluar rumah, tapi tetap kena COVID? Ada gak teman kalian yang begitu? Ada gak teman, pokoknya dia parno banget dah. Gak keluar rumah, kena juga COVID. Kok bisa gitu? Kena dari mana? Nah kemudian kita perlu bertanya, khususnya buat saudari yang masih beribadah lewat YouTube ya. Mengapa ada orang Kristen yang sudah berani ke mall, supermarket, jalan-jalan, bahkan nonton bioskop. Tapi nggak berani datang ke gereja kebaktian. Kenapa gitu? Nah saudari khususnya yang Anda beribadah lewat YouTube ya, mohon jangan tersinggung dulu ya dengan kata-kata ini. Sebab buat Anda yang beribadah lewat YouTube, sebenarnya Anda adalah orang-orang Kristen yang butuh penghayatan iman yang lebih kuat, lebih mendalam, lebih atentif kepada Tuhan ketika ibadah lewat YouTube. Karena di rumah kan nyaman dan banyak gangguan sebenarnya kan. Saya udah dengar sering lah, ada ibu-ibu yang kebaktian sambil nyetrika. Ada bapak-bapak yang sambil kebaktian ya sambil ngopi, kakinya diangkat ke meja kopi di rumah dan sebagainya. Ada anak yang kebaktian, ikut sekolah minggu, tapi sebelah kanannya PR. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, Anda yang terus kebaktian lewat YouTube, Anda itu membutuhkan penghayatan iman yang lebih kuat, lebih mendalam, lebih atentif. Tapi saya mau mengatakan begini, kehadiran Tuhan Yesus tidak berkurang buat Anda yang ibadah lewat YouTube. Kehadiran Tuhan Yesus tidak lebih besar untuk kita yang datang kebaktian di lokasi. Jadi jangan kita yang datang ke lokasi ngomong ke teman kita, kapan lu ibadah datang ke gereja? Gimana sih itu aja takut. Jangan. Kita perlu ingat, kehadiran Tuhan Yesus tidak bisa dipantek mati dengan media yang kita gunakan. Di samping itu kita yang ibadah onsite, kita belum tentu atentif atas kehadiran Tuhan. Apalagi mungkin buat kita pelayan. Kita mikirin abis ini lagunya apa nih, nanti mainnya gimana nih, jangan sampai salah nih. Ya mungkin ya. Nah saudara yang terkasih, kalau kehadiran Yesus Tuhan kita tidak berubah akibat media dan situasi, lalu kenapa kita nggak online aja semuanya? Bukankah dengan ibadah online kita bisa ibadah sama keluarga? Betul ya, begitu saudari ya, yang di YouTube ya. Bahwa Anda beribadah dari rumah, sekarang Anda duduk bersama keluarga, bersama anak dan istri dan sebagainya. Semoga saudara beneran beribadah di rumah dengan keluarga. Ya, dan tentu bersama dengan kami yang di lokasi. Nah tapi ada pertanyaan lain yang patut kita tanyakan pada diri sendiri dan keluarga. Yang mana yang lebih mengajarkan kita arti menjadi murid Kristus, membayar harga lebih, ambil resiko untuk Tuhan dan sesama saudara seiman. Yang mana yang lebih? Terus ibadah dari rumah atau
kembali ibadah ke lokasi onsite? Yang mana yang lebih membayar harga? Ya jelas aja lah, yang datang ke lokasi dong. Bensin naik kan, pasti bayar harga lebih bensin. Kecuali Anda tinggalnya di apartemen sini, tinggal jalan kaki. Itu pun juga keringetan gitu kan. Kita pakai logika aja lah, kita nggak usah pakai firman Tuhan bicara ibadah di lokasi onsite atau online. Secara teologis Tuhan hadir. Tetapi secara sosial, secara prinsip kemuritan kita itu dipanggil untuk ikut Tuhan di tengah segala resiko dan ketakutan kita. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, pertanyaan tadi, yang mana yang lebih bayar harga? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan jujur kalau kita perhatikan bagian Alkitab yang kita udah buka. 1 Korintus 14 ayat 12 sampai 25, kita fokus ayat 23 sampai 25. Kita sama-sama baca bagian ini ya. Saya undang Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Sebagai sebuah gestur kita menghormati Tuhan berbicara lewat perkataan Alkitab. Semua baca sama-sama mulai ayat 23. 1, 2, 3. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau kamu semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin, silakan duduk. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini yang menjadi pertanyaan perenungan kita. Bagaimana seharusnya kita hayati isi hati Tuhan mengenai alasan gereja ada. Tadi kalimat terakhir dari ayat 25 ya. Ada orang baru, dia di dalam kebaktian, kemudian dia mengatakan, beneran loh, di BCS tuh Tuhan beneran nyata hadir loh. Itu luar biasa sekali kan. Kalau ada orang baru yang lagi cari Tuhan, lagi ragu dan sebagainya, kemudian dia datang kebaktian, dia mengatakan bener, di BCS Tuhan tuh nyata banget. Nah saudara yang terkasih, bagaimana seharusnya kita hayati isi hati Tuhan mengenai alasan gereja ada? Kita perlu perhatikan kata-kata Paulus. Ya, tentu ini kata-kata Tuhan lewat Paulus. Ada ungkapan pertemuan jemaat. Ya, eksplisit di ayat 19 sama ayat 23 yang tadi kita baca. Ya, di situ seluruh jemaat berkumpul. Nah, tapi Paulus juga secara implisit menunjuk kepada pertemuan jemaat di 1 Korintus 11 sama 12. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di sini Paulus mau mengajarkan sesuatu yang ada kaitannya sama kebaktian kita. Ya, waktu kita ngumpul bersama-sama. Ternyata di Korintus itu ada orang-orang Kristen yang sangat jago melakukan karunia rohani untuk pelayanan tentunya. Tetapi ketika dia melakukan karunia rohani pelayanan, mentalitasnya adalah saling berkompetisi. Dan dia nggak mikirin teman segereja dia. Itu yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Nah ini serius nih, ini masalah besar buat Paulus. Nah sehingga urusan karunia rohani untuk melayani ngomongin Paulus bukan cuma di pasal 14. Tapi pasal 12 sudah ngomongin karunia pelayanan. Jadi saudara yang terkasih secara garis besar kalau dilihat 1 Korintus 12 sampai 14. Paulus menasehatkan praktek karunia rohani dalam pelayanan harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena semua karunia itu sumbernya sama, Roh Kudus. Kedua, harus dipraktekkan buat menyatukan. Jangan buat pecah-pecah jemaat. Ketiga, berlandaskan kasih. Makanya ada 1 Korintus 13 ya, hymn of life. Ya. Kemudian yang keempat, harus bisa dimengerti. Demi apa? Demi membangun jemaat. Kelima, harus jadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Yang terakhir keenam, harus terjadi dalam kesopanan dan keteraturan. Nah, karena kita baca ayat 23 sampai 25, jadi kita fokus ke 3 ayat itu ya. Nah, yang pertama nih saudara yang terkasih,
Ada ungkapan di ayat 23. Kita perlu perhatikan dengan jeli ini. Ungkapannya begini nih. Tadi kita baca, kalau seluruh jemaat berkumpul, udah gitu ada lanjutannya. Lalu ada, masuklah orang-orang yang tidak beriman. Atau orang-orang yang belum percaya Yesus gitu ya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa bertemunya orang Kristen di satu lokasi adalah tanda bahwa gereja Tuhan masih eksis. Kalau udah nggak ada orang Kristen yang berkumpul di satu lokasi, tetangga-tetangga akan bertanya, ini gereja masih ada apa enggak sih? Ya, jadi dengan berkumpulnya orang-orang Kristen itu tanda gereja Tuhan masih eksis. Tanpa berhimpunnya kita di satu lokasi, masyarakat akan menganggap gereja sudah tutup. Nah tentu kita bisa ngomong ke tetangga gitu ya. Enggak Pak, enggak Bu. Enggak tutup kok, kita masih eksis. Ya kan sekarang bahasa, saya eksis kok di IG, di FB, TikTok dan sebagainya gitu ya. Enggak tahu tahun depan ada sosial media apalagi yang baru gitu kan. Enggak, kita masih eksis di YouTube. Di YouTube iya. Tapi tetangga itu nggak ngelihat orang-orang ini pada berbondong-bondong datang beribadah ke gereja. Jadi saudara yang terkasih, publik akan melihat kita ini gereja masih ada apa enggak kalau kita berhimpun di satu lokasi. Jadi ini aspek sosial nih saudara yang terkasih. Ketika orang-orang Kristen sengaja, ya saya garis bawahi ya, sengaja nggak mau beribadah bersama di lokasi, artinya kita tanpa sengaja kontribusi bikin gereja dalam tanda petik mati. Perhatikan, kalau kita sengaja, saya nggak mau kebaktian onsite lah, lebih enak di rumah. Alasannya lebih enak, lebih comfort and convenient. Kalau alasannya cuma itu, comfort and convenient, Anda orang Kristen yang gak layak disebut sebagai murid Kristus. Karena menjadi murid Kristus tidak bisa mementingkan hanya comfort and convenient. Jadi Kristen di abad 21 susahnya setengah mati. Kalau kita hanya orang Kristen yang maunya comfort and convenient dan sengaja gak mau ibadah onsite, kita kontribusi ke dalam tanda petik kematian gereja di satu lingkungan publik. Di sini kita melihat soalnya terkasih, ketika komunitas orang-orang Kristen berbondong-bondong datang beribadah, kita itu menjadi komunitas kerikmatik, bukan komunitas rematik ya. Kalau komunitas rematik itu berarti isi gerejanya orang tua semua, gitu loh. Komunitas kerikmatik. Komunitas yang memproklamasikan bahwa gereja Tuhan Yesus Kristus tidak bisa diberangus karena pandemi ataupun krisis apapun. Sebab penyembahan kita setiap minggu adalah sebuah kerikma, sebuah proklamasi, sebuah deklarasi bahwa Yesus yang bangkit 2000 tahun lalu tetap bangkit dan kita rayakan setiap minggu. Itulah kebaktian tiap minggu begitu. Kita ngerayain kebangkitan Yesus. Tapi kita nggak boleh lupa ya. Kebangkitan Yesus itu atas dosa dan kematian. Berarti jangan cuma nonjolin Tuhan Yesus menang bangkit, tapi kita lupa dosa sama kematian. Jadi saudara yang terkasih, ketika tetangga saudara tidak melihat Anda keluar dari rumah di pagi hari untuk ke gereja, maka kesaksian sebagai komunitas kerikmatik langsung nihil. Karena tetanggamu tidak lihat Anda ke gereja 2 tahun. Sebelum pandemi, dia lihat Anda rapi tiap pagi. Karena dia lagi pengen jogging dan sebagainya. Tapi 2 tahun kagak lihat. Jadi saudara yang terkasih, mewujudkan jati diri kita sebagai komunitas kerikmatik, itulah isi hati Tuhan Yesus buat gereja. Perwujudannya lewat ibadah yang tidak hanya terjadi di dalam dunia digital, tetapi ada di 2 ranah, lokasi onsite dan online. Nah, saya adalah salah satu
hamba Tuhan yang akan mengatakan kebaktian online streaming jangan dibuang oleh gereja. Karena semasa 2 tahun lebih ini, ada juga orang-orang yang kenal Tuhan lewat kebaktian-kebaktian YouTube. Nah cuma ada gereja-gereja yang takut. Karena ya fenomenanya gitu ya. Udah keenakan online. Jemaat gak ada yang mau balik. Apalagi kan kalau misalkan kebaktian online gitu ya. Kan kalau persembahan lupa gak apa-apa ya. Kalau di sini persembahan lupa ada yang liatin kita gitu loh. Ya, gak enak gitu loh. Ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi, saya bukan mau menyindir Anda yang kebaktian di YouTube, tidak. Tapi saya mau mengajak kita berpikir secara mendalam di dalam iman kita. Jadi saudara yang memang tidak bisa hadir on-site, karena memang gak bisa. Harus temenin anggota keluarga sakit. Harus temenin anak yang sangat hyperaktif. Ya. Mau diapain juga gak bisa, akhirnya mesti ke konselor dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu lain perkara. Tetapi kalau Anda tidak bisa hadir on-site karena sengaja nggak mau, itu yang salah. Tapi kalau Anda datang kebaktian on-site karena memang nggak bisa datang kebaktian online karena nggak bisa on-site, saya percaya Tuhan kita adalah gembala yang ngerti betul perkara yang menghalangimu. Tetapi jangan lupa, Tuhan kita, Tuhan Yesus, juga Tuhan yang suka nantang kita. Ya, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, tinggalin keluarga kamu. Tuhan kita juga Tuhan yang kayak begitu loh. Jadi jangan cuma ngelihat Tuhan itu yang lembek-lembek. Tuhan sayang, Tuhan gak akan hukum dosa dan sebagainya. Salah saudara yang terkasih. Yang jelas Tuhan Yesus Tuhan yang menantang kita untuk mengikutinya sebagai murid yang mau bayar harga, saudara yang terkasih. Nah ingat satu hal ini, the church is not complete without you. Gereja nggak komplit tanpa you. Ya you di sini adalah teman-teman yang ada di online, ataupun teman-teman yang ada di onsite, tapi udah lupa sama teman-teman yang di online. Makanya tadi saya ajak Anda doakan teman-teman yang kebaktian online. Kita seringkali lupa saling mendoakan. Padahal kita tahu, jadi orang Kristen gak bisa sendirian. Gak bisa cuma satu keluarga doang. Kita perlu saling mendoakan. Nah jadi saudara yang terkasih, mari jadi anak-anak Allah yang mencintai Tuhan Yesus dan mencintai tubuh Kristus yaitu gereja. Hanya dengan kasih tulus kita bisa hidup sesuai isi hati Tuhan. Yaitu menjadi komunitas penyembah yang sejati. Nah saya sendiri bersama dengan istri selama 2 tahun ya, selama gereja tutup, kami juga kebaktian online ya karena nggak ada gereja yang berani buka ya. Kami kebaktian di East Redeemer Presbyterian Church, Manhattan, New York. Gereja ini mendorong jemaat untuk tidak disconnect total dengan saudara-saudari seiman dan tetangga-tetangga di sekitar lingkungan mereka tinggal. Jadi gereja mendorong agar terjadi orang-orang Kristen di gereja itu jemaatnya membagikan peace kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan kemudian dicetuskan sebuah praktek yang disebut practices of peace. Singkatan, peace, P itu pause. Berhenti kerja. Karena kita semakin di rumah, kerjaan itu gak ada waktunya ya. Ya dari pagi sampai malam bisa kerja terus loh. Karena emailnya di rumah kan. Handphone WA nggak berhenti, conference call dari rumah, semua dari rumah. Berhenti untuk sabat. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan menikmati Tuhan. Kemudian yang kedua, eat. Nah ini yang kita paling suka. Ya. Tapi pada waktu pandemi, gereja tersebut mendorong jemaatnya untuk ajak tetangga satu orang aja. Atau kalau suami istri, ya udah berempat doang. Ajak makan di rumah. Dengan harapan terjadi percakapan. Kemudian yang ketiga, ask, tanya kepada tetangga perlu bantuan apa. Nah dengan bertanya ya, entah kalau yang tinggal di apartemen ketemu di lift, tanya. Gimana kabarnya, sehat anak keluarga.
Dari bertanya itu harapannya cuma satu, terjadi relasi. Udah gitu terjadi percakapan yang lebih jauh. Kadang-kadang penginjilan itu di Indonesia penginjilan kan nggak bisa dipaksain ya. Penginjilan itu terjadi lewat conversation. Conversation yang basa-basi itu awalnya dari situ. Roh Kudus bisa bekerja, bisa memperdalam conversation tersebut. Yang keempat, commune. Ya, atau communion, bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Ya. Jadi gereja itu mendorong jemaatnya untuk cari teman gereja dalam 1 minggu 1 kali aja. Untuk commune dengan minimal 2 teman gereja. Perhatikan protokol kesehatan dan sebagainya. Saling sharing kehidupan. Bagaimana urusan kerja di minggu ini? Kerja di rumah. Ya, buat yang keluarga WFH di rumah, tapi rumahnya kecil. Anak juga sekolah, laptop cuma 1. Gimana caranya? Banyak keluarga yang bergumul. Kita bisa saling peduli di situ. Kemudian yang terakhir, examine. Menguji, memeriksa diri setiap malam. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, praktek ini gampang banget dimengerti. Dan udah gitu sangat mengejutkan. Karena ada orang-orang baru, non-Kristen yang tertarik sama gereja ini. Begitu gereja buka di tahun 2022, di Amerika itu udah lumayan duluan ya buka ya. Nah yang baru-baru itu pada mau datang, pengen tahu. Ini orang-orang Kristen di tetangga saya ini tuh kalau ke gereja tuh kayak apa sih? Mereka pengen tahu gerejanya gitu loh. Datang ternyata ada yang percaya Tuhan Yesus dan minta dibaptis. Selama ini mereka itu skeptis sama gereja. Karena New York itu apa juga ada. Ya, saya pernah dengar di New York itu kalau kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris tapi cuma bisa ngomong Cantonese, bisa ngomong Mandarin, kamu bisa hidup di Chinatown. Gak usah ngomong Inggris, bisa hidup di Chinatown. Karena Chinatown di New York itu katanya yang paling gede. Ya nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi intinya adalah ada orang-orang yang tertarik datang ke gereja itu kemudian percaya Tuhan. Amazing. Lewat pandemi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, practices of peace ini bisa dimengerti dari anak kecil sampai orang lanjut usia. Nah ini yang juga disebutkan Paulus di ayat 23 sama 24. Ya, jadi ini yang kedua nih. Di sini ada ungkapan, masuklah orang-orang luar atau tidak beriman. Udah gitu ada kalimat, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Kenapa Paulus ngomong begini? Ternyata ini nunjuk kepada orang Kristen yang bahasa roh melulu. Bahasa roh apa nggak tahu lah ya, katanya bisa diajarin dan sebagainya. Saya tidak menolak bahasa roh. Ya, saya tidak menolak bahasa roh. Meskipun saya dari Reform. Ya, Reform STTRI, ya, Reform Indonesia. Tapi di sini Paulus mengatakan, ngapain bahasa roh? Kalau nggak ada yang ngerti. Paulus menegaskan bahwa praktek karunia rohani yang tidak bisa dimengerti, maka nggak ada gunanya. Sama sekali nggak membangun kok. Ngapain dipakai? Itu yang ditegesin. Kalau semuanya bahasa roh, orang baru masuk, ya, dia nggak ngerti. Dia anggap nih orang semua Kristen kesurupan gitu ya, kesurupan setan, kerasukan setan kali ya. Gak ada yang ngerti. Jadi saudara yang terkasih, ini teguran keras sekali loh. Ya karena ini diterjemahin sama LAI, tidakkah akan mereka katakan kamu tuh gila. Ini kan biasanya kan kalau kita, sekarang kata gila udah nggak apa ya. Biasanya kalau kita bilang makanannya enak gila, gitu kan. Ini nih gila yang di sini tuh bukan gila yang itu gitu loh. Ya. Ini gila yang benar-benar gila gitu loh. Ya. Jadi ini satu hal yang mengerikan sekali. Nah kebenaran ini bukan muncul cuma di ayat 23 sama 24. Paulus juga nyebutin ayat 16-19. Ya, saya cuma cuplik satu ya. Kalau kamu mengucap syukur, ucapan syukurnya itu bagus banget. Lewat doa, lewat nyanyi ucapan syukur. Tapi kagak ada yang ngerti ucapan syukur kamu. Mendingan kamu gak usah ucapan syukur. Ini lumayan keras loh. Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain gak dibangun olehnya.
Lebih baik nggak usah ngucapin syukur kalau nggak membangun. Kenapa? Karena di mata Tuhan ketika satu orang Kristen, satu keluarga Kristen menaikkan syukur yang naikkan syukur juga ngerti kenapa dia naikkan syukur ya. Kemudian orang yang dengar ngerti, oh dia mensyukuri A, B, C, D. Orang yang dengar ucapan syukur kita dibangunkan. Ketika kita semua saling mengerti ucapan syukur satu sama lain, akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Jadi Anda jangan pikir mengucap syukur bagus sekalipun, pasti diterima Allah, belum tentu. Ini yang bikin kita susah jadi orang Kristen. Karena kita mesti memikirkan dengan pikiran kita, merasakan dengan jiwa kita, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah, satu, kita ngerti gak kenapa kita melakukan ini. Kedua, waktu kita melakukan ini, kita mesti imajinasi. Teman di kanan, kiri, depan, belakang kita ngerti gak? Karena kita perlu berdoa dengan understanding dan dengan jiwa kita, dengan roh kita. Kita perlu menyatakan segala sesuatu di dalam ibadah dengan pikiran dan dengan roh kita. Nah ini yang jadi isi hati Tuhan. Jadi komunitas penyembah Allah itu adalah komunitas yang kedua, komunitas kolaboratif. Saling membangun dalam segala hal. Ya paling tidak di dalam 1 jam 15 menit, 1 jam 30 menit. Waktu kita berkumpul. Nah Bapak Ibu saya terkasih untuk bisa saling membangun berarti ketika saudara datang ibadah, saudara tidak boleh mikirin diri sendiri. Singkirkan mindset. Hari ini saya dapat apa ya? Ya, lagi di lift. Entar khotbah siapa ya? Khotbahnya lama apa enggak ya? Entar gue dapat apa ya khotbah ya? Udah gitu, siapa yang tugas hari ini ya? Cakep gak ya? Itu mikirin diri sendiri. Kalau mau datang ibadah. Jangan pakai mindset itu lagi. Tapi bangun mindset. Apa yang bisa saya berikan hari ini waktu saya ibadah di BCS? Apa yang saya bisa tawarkan kepada teman saya? Saya bisa layani siapa hari ini? Masuk ibadah, masuk ke gereja dengan mindset saya bisa kasih apa buat Tuhan dan buat teman gereja. Karena inilah ibadah Kristen yang sejati. Orientasi ibadah Kristen yang sejati adalah for the sake of others. Bukan for my sake. Ini kelemahan kita gereja Protestan. Kita melakukan liturgi demi saya. Saya butuh di recharge. Saya butuh di refuel. Supaya besok kerja bisa semangat lagi. Ini mindset yang menurut saya nggak terlalu tepat 100%. Jadi saudara terkasih, jika saudara konsisten, siapkan pikiran, hati ketika ibadah for the sake of others, saudara termasuk orang Kristen yang menghormati Injil. Ibadah itu berpusat pada Injil, kalau orang-orang gereja yang datang mikirin orang lain, bukan mikirin diri sendiri doang. Karena Tuhan Yesus, Sang Injil itu datang, kita bakal rayakan lagi di Natal, Advent Natal. Karena dia datang for the sake of others. Penyembahan Kristen yang sejati bukan cuma ditandai dengan rajin ikut kebaktian. Rajin kebaktian onsite atau online, tapi yang dipikirin adalah untung rugi, maka kerajinan itu bukan ciri penyembah sejati. Penyembah Kristen yang sesungguhnya adalah orang Kristen datang ibadah untuk memberi dirinya buat Tuhan dan sesama tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus. Sebab kehadirannya terjadi dengan kesadaran untuk membangun jemaat Tuhan. Nah sebenarnya semangat ini, jiwa dari firman Tuhan ini hadir di dalam nama gereja saudara, BCS. Kenapa namanya Bright? Oh nggak kelihatan. Kenapa namanya Bright? Itu logo, itu apaan sih?
Apa tuh artinya? Hah? Ini serius kagak ada yang tahu? Cuma Pak Roni yang tahu? Itu artinya apa itu? Itu kayak orang main kembang api bukan? Kembang api terus diginiin, udah gitu ada yang foto, ceklek. Keren banget kan masuk IG gitu kan? Bener gak sih? Apa artinya tuh lingkaran? Itu kuning sama oranye sama apalah warnanya itu simbol apa sih? Hah? Sorry apa kayak? Cahaya. Ya iyalah kita ngerti bahasa Inggris simple banget kan, bright. Cahaya gitu kan. Atau simply kita mengatakan logo gereja Anda mau menonjolkan terang. Bright community service. Bright terang. Apanya yang terang? Community-nya yang terang. Mau ngapain community yang bright ini? To serve others. Makanya ada service. Cuma sayangnya begitu pakai bahasa Inggris ya. Istilah service itu selalu dikaitkan sama kebaktian, worship, service. Padahal service di situ musiknya ya luas ya. Nah jadi Bapak Ibu saya terkasih perhatikan apa sifat terang. Sifat terang itu dia ada bukan untuk dirinya sendiri kan. Begitu ada terang, apakah dia ada untuk terang itu sendiri? Nggak make sense gitu ya. Terang ada untuk sekitarnya, untuk di luar dirinya. Jadi saudara terkasih, visi gereja Anda dengan logo ini sebenarnya jadi semangat jiwa Anda sebagai orang-orang BCS. Anda kebaktian di sini karena Anda pengen jadi terang bukan untuk diri sendiri. Ya kita sadar terang utama Yesus. Terangnya ada di kita for the sake of others. Jangan lupa logo gereja Anda sendiri. Masa mesti datengin pendahulu-pendahulu. Dulu kenapa pakai logo ini? Ini logo udah bagus banget. Bright Community Service. Jadi beribadalah for the sake of others. Karena Anda adalah BCS. Bright Community yang siap to serve others. Amin. Yang amin cuma pelayan. Yang terakhir ayat 24-25. Di sini dikatakan ada orang yang tidak beriman masuk atau orang baru. Kemudian dia diyakinkan, diselidiki segala rahasia hatinya jadi nyata. Nah ungkapan ini menunjukkan bahwa komunitas penyembah Allah yang sejati memancarkan daya tarik yang gak dibuat-buat. Perhatikan frase, orang baru yang belum beriman, diyakinkan, diselidiki rahasia hatinya, atau kalau kita pakai bahasa Jakarta, jeroan hidupnya, itu disingkapkan oleh semuanya. Nah semua di situ apa? Semua di situ adalah nubuat. Nah tapi jangan salah, nubuat di dalam konteks Korintus artinya bukan prediksi-prediksi masa depan. Ya, nubuat itu kan profesi gitu ya. Bukan prediksi masa depan. Nubuat adalah pengajaran Kristen berdasarkan Alkitab yang isi dan penyampaiannya meyakinkan, menyelidiki, menyingkap isi hati manusia. Itu nubuat yang dimaksud di dalam Korintus. Ini yang jadi daya tarik saudara yang terkasih. Jadi komponen utama daya tarik bukan kemasan kebaktian dengan kehebatan pemusik sama penyanyi. Bukan. Dengan segala peralatannya. Daya tarik utama adalah pengajaran yang wujudnya kelihatan dalam hidup orang-orang BCS waktu mereka beribadah. Dengan kata lain, apa yang Anda lakukan sebagai BCS, orang Kristen di sini, apa yang Anda lakukan itu punya kandungan kesaksian. Ini yang kita nggak boleh lupa loh. Ketika saudara menyanyi, kalau menyanyi aja males gitu ya, itu memperlihatkan diri saudara tuh sebenarnya terpaksa ada di sini. Karena suami istri bilang, ayolah baliklah ke gereja lah, ayolah. Daripada gue bete gitu kan, yaudahlah ayo ke gereja. Anda terpaksa ada di sini. Atau sebaliknya juga bisa terjadi ya. Kita menyanyi bersama-sama, karena menyanyi
adalah aksi yang menyatukan kita semua. Kita jadi satu suara. Coba kalau di sini semua nyanyinya kenceng gitu ya. Ini lantai ini pasti bergetar nih. Ya, yang di bawah bingung, ada apa nih? Itu di atas gereja apa diskotik gitu kan. Orang bingung gitu loh. Nah ketika saudara malas nyanyi, malas berdiri, malas partisipasi, malas buka Alkitab. Lalu mata Anda ngeliatin orang-orang yang di depan nih. Nah teman-teman yang ada di depan pasti akan terpengaruh mentalnya. Either dia makin GR atau self esteemnya drop. Jadi saudara kasih, yang terakhir, komunitas penyembah Allah adalah komunitas magnetik. Bukan magnito ya. Gak ada yang ketawa berarti kagak ada yang nonton. Ya, komunitas magnetik yaitu komunitas yang menjadi daya tarik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Komunitas magnetik adalah komunitas yang menarik banyak orang yang betul-betul cari Tuhan. Cari hakikat hidup. Pertanyaan bagi saudara di BCS, temanmu itu tertarik atau enggak ketika tahu kamu itu di BCS? Tertarik karena apa? Apakah karena musiknya dalam kebaktian, penyanyinya, atau karena orang-orang BCS itu adalah orang-orang Kristen yang honest, jujur, helpful, mudah menolong, hopeful, penuh pengharapan. Apakah orang-orang BCS itu adalah orang-orang Kristen yang cari Tuhan dan bukan cari yang lain? Jadi saudara kasih, firman Tuhan melalui Paulus ini dengan gamblang menunjukkan ada daya tarik misional dari peribadahan gereja. Sampai orang baru mengatakan, benar loh Tuhan ada di gereja ini. Nah, apakah Anda komunitas yang seperti ini? Apakah Anda BCS, komunitas penyembah Allah yang merupakan komunitas karismatik, kolaboratif, dan magnetik? Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Silakan jemaat berdoa secara pribadi, merespons firman Tuhan yang baru saja Anda dengar melalui apa yang diajarkan Rasul Paulus. Berdoa secara pribadi, setelah ini saya akan tutup dengan doa syukur. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan panjang sabar, yang terus memberikan pengajaran-pengajaran buat kami. Dan Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya sudah menjadi contoh bagaimana mewujudkan apa yang Bapa berikan kepadamu. Tuhan Yesus tolong kami, supaya melalui keberadaan Roh Kudus di dalam seluruh diri kami, karena itu adalah deposit daripada jaminan keselamatan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami menghidupi, melakukan, dan menjadi komunitas penyembah yang sungguh mewujudkan apa yang kami sudah dengar dari berita firman-Mu melalui Rasul Paulus. Tolong kami ya Allah, dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.